Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menampilkan video pengambilan data dan hasil yang berkaitan dengan masalah, akibat, dan solusi dari media dan bahan ajar di SD Negeri 26 Singkawang untuk memenuhi tugas mata kuliah problematika pembelajaran. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Akma Martapija, yang kedua Mei Tifana, dan yang ketiga Winda Zulhiana. Miss, sebelumnya kami mahasiswa dari ISBI Singkawang izin mewawancarai Miss terkait media dan bahan ajar. Kalau boleh tahu dengan Miss siapa? Dengan Wisartika Mengajar di kelas berapa? di kelas 4 itu. Terima kasih Miss. Yang pertama, media pembelajaran apa saja yang tersedia dan sering digunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Oke guys, ada medianya. Kalau untuk di SD ke-6 ini media pembelajarannya ya yang pastinya kalau di dalam kelas itu kan ada papan tulis. Terus selain itu juga ada infokus kadang-kadang yang digunakan. Di infokus tersebut nantinya yang ditampilkan tuh berupa media video dan media, kadang juga menggunakan media gambar. Terus selain itu juga pakai alat peraga. Nah, Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memanfaatkan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar? Oke, kalau untuk pemanfaatannya itu tergantung materinya sih. Misalnya di materi pembelajaran IPA tuh kan, itu kan pasti banyak menggunakan alat peraga. Misalnya diperlukan alat peraga, materi ekosistem. Nah, di situ kan kita bisa menampilkan video, bisa menampilkan alat peraga, terus bisa juga pakai media gambar gitu. Jadi tergantung materinya dari kita gitu. Ya. Misalnya udah ditentukan gitu kan, besok mau belajar apa gitu kan. Jadi sebelumnya itu udah disiapkan medianya mau apa gitu. Yang pertanyaan ketiga, apa kendala yang Ibu hadapi dalam penggunaan media pembelajaran di SD? Kalau kendala tuh pastinya keterbatasan itunya sih, jumlah medianya. Kayak Infokus itu kan di sini hanya 2, jadi kami itu kalau guru bergantian. Jadi misalnya kalau udah di kelas saya make, jadi nanti pindah lagi kan ke kelas lain, jadi nggak bisa full make di satu kelas itu aja, jadi kegantian. Itu sih kendalanya. Bagaimana akibat kendala tersebut terhadap motivasi dan pemahaman siswa? Kalau itu ya terkait kendala terhadap motivasi dan pemahaman siswa. Kalau untuk motivasi kita bisa lihat secara langsung lewat observasi ya. Dimana nih kan kalau misalnya anak-anak SD itu kan dia kan kalau misalnya menggunakan media tuh dia sesuatu yang baru lah gitu kan, media pembelajaran itu kan dia lebih tertarik. Jadi dilihat di situ dia lebih termotivasi dibanding kalau misalnya kita cuma mengajar menggunakan papan tulis. Karena kan itu udah hari-hari lah papan tulis ini kan. Berbeda kalau misalnya menggunakan video pembelajaran gitu ataupun menggunakan alat peraga. Mereka itu lebih tertarik dan bisa meningkatkan motivasi mereka. Dan ini berpengaruh juga ke pemahaman mereka. Nah, dari kalau misalnya lewat alat peraga kan ada di sini kan mereka kan gaya belajar anak tuh kan memang ada 3 jenis ya. Gaya belajar audio, visual sama kinestetik. Di sini kan bisa kita lihat kalau misalnya kita menggunakan medianya yang bervariasi, di situ kan bisa meningkatkan pemahamannya juga masing-masing yang gaya belajarnya tadi tersebut kan. Yes. Bagus. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Menurut Miss, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, dari tadi itu kan karena terkendalanya keterbatasan jumlah ya permasalahannya. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi kami tuh harus manage waktu. Jadi misalnya hari ini jadwal di kelas saya gitu kan, nanti kan harus ke kelas lain infokusnya. Jadi kalau misalnya nanti infokusnya diambil, saya itu udah punya
media lain gitu. Jadi nggak hanya terfokus pakai infocus. Nah, jadi saya ganti misalnya pakai media gambar ataupun pakai alat peraga gitu. Atau bisa juga lewat games juga bisa gitu kan. Jadi mereka tuh nggak hanya terfokus hanya nonton aja ataupun pakai infocus aja. Jadi bisa bervariasi gitu. Untuk yang bahan ajar nih, yang pertama bahan ajar apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kalau di kelas kita pakai buku pegangan guru yang pertama, terus buku pegangan siswa, terus LKS. Sama sumber-sumber yang relevan di internet ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bahan ajar yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa SD? Mengapa? Jadi kalau untuk bahan ajar nih ya, memang kalau di SD ini kan udah mengalami beberapa perubahan kurikulum ya. Sebelumnya kan ada dari 2013, terus Merdeka nih kan. Jadi memang antara bahan ajarnya itu kan memang berubah bukunya tuh kan. Tapi kita di sini kan memang berusaha sebagai guru itu kan berusaha supaya gimana caranya buku-buku tersebut tuh kan bisa kita sesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di sekolah. Misalnya kayak ini kita sekarang Merdeka tuh kan pembelajarannya itu kan kayaknya kalau dulu kan berpusatnya kan ke guru, kalau sekarang tuh berpusatnya ke siswa. Nah, jadi bisa disesuaikan memang dengan kebutuhan siswa. Baik, untuk selanjutnya, apa permasalahan yang sering muncul terkait penggunaan bahan ajar di kelas? Kalau untuk permasalahan bahan ajar ya, ini juga itu sih keterbatasan waktu sih kalau untuk. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini kan materinya kan memang lebih padat gitu kan. Jadi kalau untuk bahan ajar misalnya kita udah siapkan lah bahannya, tapi ternyata di lapangan tuh kadang mau menyampaikan materi tersebut tuh ternyata nggak nyampai gitu karena keterbatasan waktu. Jadi dalam proses pembelajaran itu kan kadang misalnya kita udah nyiapkan 2 TP gitu kan, ternyata yang baru terpenuhi itu baru 1 TP. Jadi memang keterbatasan waktu sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa akibat dari permasalahan bahan ajar tersebut terhadap hasil belajar siswa? Nah, kalau untuk permasalahannya pastinya berkaitan sih dengan hasil belajar. Karena yang tadinya itu kan yang seperti saya sebutkan, misalnya kita udah nyiapkan 2 TP untuk hari ini kan, ternyata yang terkejar itu cuma 1 TP, mau nggak mau itu kan yang 1 TP ini harus kita ulangi lagi kan ke pembelajaran berikutnya. Tetapi kan kita di pembelajaran berikutnya kan udah nggak membahas itu lagi. Jadi karena udah mau masuk materi baru, sedangkan kita belum terkejar TP ini, jadi kayak bentrok gitu kan. Nah, jadi di situ juga pengaruh sih ke hasil belajar mereka. Jadi agak kurang lah gitu. Jadi masih tidak sesuai yang diharapkan gitu. Karena kita masih kayak harus kejar-kejaran materi gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas bahan ajar di SD? Kalau untuk memperbaiki kualitas bahan ajar ya sebenarnya di era ini kan sekarang ini kan udah banyak sekali ya kita apalagi ini kan zaman AI kan AI. Jadi sekarang memang guru tuh memang udah dipermudah sih kalau untuk buat bahan ajar. Yang biasa saya pakai sih itu kayak ChatGPT itu kan, kalau untuk modul ajar kan bikin bahan ajar juga bisa kan, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, terus Canva itu kan bisa memperbaiki kualitas bahan ajar ya. Nah, selain itu kan di sini memang kita udah berusaha bikin yang bahan ajar yang bagus lah. Tapi kan kita kembali lagi ke lapangannya kayak gimana. Misalnya udah bagus, itunya kan bahan ajarnya udah enak gitu kan. Tapi kembali lagi ke muridnya, muridnya bisa nangkap nggak gitu kan. Jadi emang itu sih solusinya sih memang udah ada gitu kan. Pakai yang itulah tadi yang udah saya sebutin tuh. Cuma kita kembali lagi lapangannya. Baik, Mem, mungkin itu saja untuk wawancara
dari kami terima kasih untuk Mem Dwi untuk menyempatkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Baik. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran menggunakan media ajar dan bahan ajar. Nah, ini adalah instrumen wawancara media ajar. Dan ini adalah instrumen wawancara bahan ajar. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Dwi Sartika SPD MPD mengenai media ajar, diketahui masalah utama adalah keterbatasan jumlah infokus sehingga penggunaannya harus bergantian. Akibatnya berpengaruh pada motivasi dan pemahaman siswa karena media yang menarik membuat mereka lebih antusias dan mudah memahami pembelajaran. Sebagai solusi, guru mengatur jadwal penggunaan media dan menyiapkan alternatif lain seperti alat peraga, gambar, dan permainan edukatif agar pembelajaran tetap bervariasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai bahan ajar, diketahui masalah utama adalah keterbatasan waktu sehingga tidak semua tujuan pembelajaran terselesaikan dan berakibat pada hasil belajar siswa. Solusinya dengan memanfaatkan teknologi seperti AI dan Canva dalam menyusun bahan ajar, meskipun pemahaman siswa tetap menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran di kelas. Sekian video yang sudah kami tampilkan, kami ucapkan terima kasih.